Bayangkan jika kalian membeli sebuah rumah baru untuk dijadikan tempat tinggal, tapi malah mendapatkan sebuah teror dari seseorang yang sangat berjiwa psikopat. Mengerikan sekali, bukan? Oke, halo semuanya, kembali lagi di Osko02 Channel. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas film yang bergenre horor dan misteri. Judul filmnya adalah The Open House. Film besutan asal Amerika ini disutradarai oleh Matt Engel dan juga Susan Coates. Film ini menceritakan anak dan ibu yang pindahan rumah ke daerah pegunungan yang cukup terpencil. Tapi di sana mereka malah mendapatkan sebuah teror dari seseorang yang sangat misterius. Oke, langsung aja kita bahas filmnya. Let's go. Oke, di awal scene kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Logan Wells. Ia sedang berlatih untuk mempersiapkan lomba olimpiadenya nanti. Tapi ternyata Logan tidak sendirian. Ia didampingi oleh ayahnya yang bernama Brian Wells. Setelah selesai berlatih, Logan dan ayahnya pun pulang ke rumah untuk makan malam. Oke, di scene selanjutnya kita diperlihatkan ibunya Logan yang bernama Naomi Wells. Ibu Logan sedang membaca tagihan kartu kredit yang sudah menunggak selama 1 bulan terakhir. Ternyata kondisi keuangan keluarga Logan sedang tidak baik dan ditambah lagi ibu Logan yang belum mendapatkan pekerjaan. Setelah Logan membuka lensa kontak di matanya, akhirnya Logan diajak ayahnya untuk pergi membeli telur dan susu di minimarket. Saat sampai di minimarket, ayah Logan pun langsung keluar untuk berbelanja, sedangkan Logan menunggu di dalam mobil. Tapi hal yang buruk menimpa ayahnya Logan di malam itu, guys. Di saat ayahnya Logan ingin kembali ke mobil, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan cepat dan menabrak ayahnya Logan. Nyawa ayah Logan pun tak terselamatkan. Akhirnya sekarang Logan cuma tinggal berdua bersama ibunya. Setelah ayahnya meninggal, Logan dan ibunya pun harus pindah rumah dikarenakan ibu Logan tidak mampu untuk membayar sewa rumah. Kemudian ibu Logan ditawari oleh kakaknya yang bernama Allison. Allison menyuruh Naomi untuk menempati rumahnya yang ada di desa untuk sementara waktu sebelum rumah itu laku terjual. Dengan berat hati, akhirnya Logan pun harus meninggalkan sekolahnya dan ikut pindah bersama ibunya. Sebelum sampai di rumah barunya, Logan dan ibunya pun mampir terlebih dahulu ke minimarket untuk berbelanja di sana, guys. Di sana mereka bertemu seorang lansia yang mengenali Logan dan ibunya. Nama nenek itu adalah Martha. Ternyata Martha mengenal Logan dan ibunya dari Allison yang memberitahu Martha. Allison memberitahu bahwa keponakan dan adiknya akan tinggal di rumah lamanya yang belum laku terjual. Kemudian Martha mengucapkan turut berduka cita atas kematian ayahnya Logan. Dan Martha mengatakan bahwa ia mengalami hal yang sama seperti Naomi. Suaminya Martha sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, guys. Setelah obrolan singkat itu, akhirnya Logan dan ibunya kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi Logan sedikit curiga dengan gelagatnya Martha yang menurutnya agak aneh gitu, guys. Akhirnya sampailah Logan dan ibunya di rumah bibinya itu. Rumahnya pun megah dan besar. Kemudian masuklah Logan dan ibunya ke dalam rumah tersebut. Di saat mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba telepon di dalam rumah itu berdering. Ternyata panggilan itu berasal dari Martha yang menawarkan bantuan kepada Logan dan ibunya jika dibutuhkan. Setelah itu Logan berkeliling untuk melihat kondisi rumah bibinya. Tapi di saat Logan melakukan room tour, ia melihat satu pintu yang berada tepat di sebelah dapur. Ternyata pintu itu adalah akses menuju ke ruang bawah tanah. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Logan memasuki ruangan tersebut. Seperti umumnya rumah di Amerika, guys, ruangan bawah tanah ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan alias gudang. Setelah mengecek ruang bawah tanah, Logan pun naik ke atas lagi. Tapi tiba-tiba, kayunya ternyata keropos, guys. Oke, lanjut. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Logan yang sedang melihat foto keluarganya. Tidak lama kemudian, ibu Logan pun datang untuk memberitahu Logan bahwa besok di rumah yang mereka tempati akan dibuka untuk umum. Jadi Logan dan ibunya pun harus keluar di saat jam 11 siang untuk sementara waktu. Malam pun tiba. Logan yang sedang tertidur akhirnya terbangun mendengar suara ketukan pintu di lantai bawah. Logan akhirnya memutuskan untuk mengecek sumber suara yang berasal. Di saat Logan mengintip dari jendela, ternyata ada mobil yang mengarahkan lampunya ke rumah Logan. Dan tiba-tiba
Setelah membunyikan klaksonnya, mobil itu meninggalkan rumah Logan. Entah apa yang dimaksud dari pengendara si mobil itu, guys. Kemudian Logan memutuskan untuk membuka pintunya dan mengecek keadaan di luar rumahnya. Tapi ternyata kondisi di luar rumahnya tidak ada siapa-siapa selain Logan. Akhirnya Logan memutuskan untuk kembali masuk ke rumahnya. Logan pun kaget dengan kehadiran Martha yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan anehnya, Martha tidak mengenali Logan dan malah meninggalkan Logan. Sumpah anjir, nenek ini aneh banget cuk. Di pagi harinya, seperti yang ibu Logan bilang, mereka berdua harus keluar dari rumah itu karena gelar rumah akan segera dilakukan dari jam 11 siang sampai jam 5 sore dan dipandu oleh 2 orang sales sebagai tour guide di dalam rumah itu. Kemudian Logan dan ibunya pun mampir ke sebuah restoran untuk makan di sana. Setelah dari restoran, mereka ke toko baju untuk membeli perlengkapan mereka. Di toko baju itu, ibu Logan disapa oleh sang pemilik toko yang bernama Chris. Dan sepertinya pemilik toko tertarik dengan ibunya Logan. Melihat situasi seperti itu, Logan tidak senang dengan kelakuan Chris yang banyak bertanya kepada ibunya, yang menyebabkan akhirnya Logan mengajak ibunya untuk pergi dari toko tersebut. Kemudian pulanglah Logan dan ibunya ke rumah mereka di malam hari. Saat masuk rumah, Logan dan ibunya kaget bahwa rumah itu tidak dikunci oleh makelar pemandu rumah. Akhirnya Logan dan ibunya pun masuk ke dalam rumah itu. Tapi kemudian makelar bilang bahwa ia baru saja mematikan lampu di dalam rumah itu sebelum ia pulang. Setelah makelar itu pulang, Logan bilang kepada ibunya bahwa ada yang aneh dengan gelar rumah di tempat itu. Tapi Naomi tidak terlalu menanggapi perkataan Logan. Setelah mengecas handphonenya, Logan pun menonton televisi bersama ibunya. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Hello? Tapi pas diangkat oleh ibunya Logan, di dalam telepon itu hanya mengeluarkan suara gemah atau pantulan dari suara mereka sendiri. Aneh bukan? Setelah selesai menonton televisi, akhirnya Logan kembali ke kamar sambil membawa mangkuk makanannya. Dan Logan pun dibuat bingung oleh handphonenya yang tiba-tiba hilang saat ia cas. Dan akhirnya Logan pun meminjam ponsel ibunya untuk mencari handphonenya yang hilang. Di saat Logan mencari ponselnya di ruang TV, Logan dikagetkan dengan pindahnya mangkuk makanan yang ia bawa tadi, guys. Kemudian Logan mendengar suara ketukan di lantai dasar yang berada di rumahnya. Dan akhirnya Logan memberanikan diri untuk mendengar suara ketukan itu. Saat Logan mendengarkan suara itu, tiba-tiba ibu Logan teriak. Dengan panik, Logan langsung mendatangi ibunya. Ternyata Naomi berteriak karena air showernya yang tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti es. Akhirnya ibu Logan memutuskan untuk menghidupkan kembali pemanas air yang berada di ruang bawah tanah, alias basement, guys. Di malam selanjutnya, kita diperlihatkan scene Logan dan ibunya yang sedang memasak makaroni. Dan di saat mereka memasak, lonceng di rumah itu berbunyi. Ternyata tamu yang datang itu adalah Martha yang membawakan kue untuk Logan dan ibunya. Kemudian Martha mengatakan bahwa suaminya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Logan dan Naomi. Setelah mengatakan itu, Martha pun pulang. Nah, di sini guys, buat yang kalian nontonnya nggak di skip-skip pasti tahu sebelumnya Martha tidak bilang begitu kan? Oke, lanjut. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Ellison, Logan dan ibunya banyak sekali mendapat gangguan-gangguan aneh di rumah tersebut. Seperti barang-barang mereka yang sering pindah tempat dan sering sekali matinya mesin pemanas air yang berada di basement. Naomi pun akhirnya memanggil tukang untuk memperbaiki mesin pemanas airnya. Dan Naomi menemukan foto keluarganya yang sudah diremuk-remuk di dalam sebuah tong sampah. Setelah selesai, tukang itu memberikan handphonenya Logan yang hilang pada Naomi, yang ia temukan di basement dekat mesin pemanas air. Naomi langsung berprasangka buruk kepada Logan. Ia mengira bahwa semua ini adalah ulahnya Logan yang tidak senang kepada Naomi
karena menunda sekolah Logan dan juga diajak ke rumah terpencil yang Logan tidak suka. Akhirnya terjadilah pertengkaran di antara ibu dan anak ini guys. Keesokan harinya, Naomi pergi ke tempat foto studio untuk mengambil foto-fotonya. Di sana ia tidak sengaja bertemu lagi dengan Chris saat ingin ke foto studio. Kemudian mereka mengobrol sebentar di parkiran dan tiba-tiba Chris memberikan nomor handphonenya kepada Naomi. Dengan alasan jika Naomi memerlukan bantuan, tinggal menghubungi nomor itu. Setelah dari studio foto, Naomi mendapatkan panggilan telepon dari Allison, yaitu kakaknya. Ternyata Allison mengabarkan kepada Naomi bahwa rumah yang sedang ia tempati dimasuki paksa oleh orang asing yang tidak dikenal oleh makelar. Naomi pun langsung menemui Logan dan bergegas pulang ke rumah itu untuk mengecek keadaan. Saat sampai di sana, Logan dan ibunya dikagetkan dengan hidangan makan malam dan 3 buah lilin yang ditata di atas meja makan mereka. Tidak lama setelah itu, telepon pun berdering. Tapi saat diangkat oleh Naomi, orang yang menelpon sama sekali tidak merespon. Akhirnya Naomi memutuskan untuk memanggil polisi untuk mengecek keadaan rumahnya. Dan yang anehnya, setelah seluruh rumah dicek polisi, tidak ada tanda-tanda jika ada orang di rumah itu. Polisi mengatakan jika semua ini hanyalah ulah anak nakal di sekitar rumah yang ingin menakut-nakuti Logan dan ibunya. Setelah mengatakan itu, polisi pun pergi dan berjanji akan datang besok pagi. Kemudian Logan mengajak ibunya untuk tinggal di hotel karena menurut Logan ada yang tidak beres dengan rumah yang mereka tempati. Tapi Naomi menolak ajakan Logan karena uang mereka yang tidak cukup jika untuk tinggal di hotel guys. Dengan terpaksa Logan harus menerima kenyataan bahwa mereka harus tetap tinggal di dalam rumah itu. Dan di malam itu, Logan masuk kamar ibunya, entah karena takut atau dia khawatir dengan keadaan ibunya guys. Kemudian Logan ditawari ibunya untuk tidur sekamar jika Logan takut tidur sendirian. Di saat Logan masuk, ia menemukan nomor handphonenya Chris yang berada di atas meja rias. Dan Naomi menyuruh Logan untuk membuang saja nomor handphone itu jika Logan tidak suka. Tapi ternyata malam itu Logan malah menghubungi Chris untuk menemani mereka di rumah yang sudah tidak kondusif. Kemudian Logan dan Chris mengecek keadaan di luar rumah untuk memastikan semuanya benar-benar aman. Setelah selesai mengecek keadaan rumah, akhirnya Chris menginap di rumahnya Logan dan tidur di sofa. Malam pun semakin larut. Logan yang sedang ingin melepas lensa matanya tiba-tiba mendengar suara di ruang tamu. Saat Logan mengecek di ruang tamu, ternyata Chris sudah tidak ada lagi di sofa. Dan tiba-tiba, kemudian Logan menghampiri mobilnya. Dan yang membuat Logan kaget adalah Chris yang berada di dalam mobil dengan luka sayatan benda tajam di lehernya. Tapi Logan tidak sadar bahwa sudah ada orang di belakangnya. Kemudian orang tersebut membenturkan kepala Logan di kaca mobil. Setelah Logan pingsan, orang yang tidak dikenali ini menyiram Logan dengan air, dengan tujuan supaya Logan membeku dan kedinginan di luar rumah. Kemudian orang asing ini masuk ke rumah Logan dan menangkap Naomi. Setelah ditangkap, Naomi diikat di atas kursi. Dan di saat itulah, Naomi disiksa oleh orang biadab ini. Naomi ditampar, dicekik, dan yang paling sadis, jari-jari Naomi dipatahkan oleh psikopat ini guys. Setelah itu akhirnya Logan pun sadar. Dengan kondisi badan yang setengah membeku, Logan pun langsung masuk ke dalam rumah karena mendengar teriakan dari ibunya. Saat sampai di kamar ibunya, Logan langsung melepaskan ikatan tali yang berada di tangan ibunya. Kemudian Logan mengatakan ia akan ke lantai bawah untuk mengambil telepon dan mencoba untuk menghubungi polisi. Saat sudah berada di lantai bawah, usaha Logan pun gagal untuk menghubungi polisi karena telepon rumah sudah diputus dan SIM card smartphone-nya Logan sudah dibuang. Dan kemudian ibu Logan berteriak lagi. Akhirnya Logan naik ke atas untuk mengecek keadaan ibunya. Tapi ternyata Naomi sudah tidak berada lagi di kamar. Logan pun langsung menuju basement dengan bermodalkan senter dan pisau. Saat sampai di bawah,
Naomi didorong oleh psikopat itu ke arah Logan, yang membuat Logan kaget dan tidak sengaja menusuk ibunya sendiri. Setelah tertusuk, Naomi menyuruh Logan pergi meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dengan berat hati, Logan harus meninggalkan ibunya. Tapi ternyata psikopat kejam itu tidak tinggal diam guys. Ia berhasil menangkap Logan yang ingin kabur. Dan kemudian melepaskan lensa mata Logan supaya penglihatan Logan rabun. Setelah melepaskan lensa mata milik Logan, psikopat itu malah melepaskan Logan pergi dari rumahnya. Dengan keadaan mata yang rabun, kemudian Logan berlari sebisa mungkin menuju hutan yang sekiranya aman dari kejaran psikopat itu guys. Tapi yang anehnya lagi, di saat Logan bersembunyi dari kejaran sang psikopat, ternyata yang lewat bukanlah psikopat itu guys, melainkan Martha. Malam yang sangat mengerikan bagi Logan pun telah berlalu. Di pagi harinya, dengan kondisi mata yang rabun, Logan menepi di tepi aliran sungai untuk minum. Kemudian Logan terbaring di tepi sungai dengan meratapi nasibnya yang sangat miris. Tapi ternyata derita Logan belum selesai guys. Tiba-tiba psikopat kejam itu datang lagi di hadapan Logan dan langsung menghabisi nyawa Logan di pinggiran sungai tanpa ampun. Dan film pun berakhir. Oke, itulah dia alur cerita film The Open House. Bagaimana menurut kalian film ini? Saya rasa pasti banyak dari kalian yang penasaran tentang siapa pembunuh Logan, Naomi, dan juga Chris di dalam film ini. Jika kalian tahu, tulis di kolom komentar ya guys. Dan jika yang masih belum tahu, nanti saya akan tulis jawabannya di kolom komentar menurut versi saya. Oke, see you the next video. Bye-bye.